Jurusan satu jurusan apa ya? Erlina. Ini ibu tadi nggak apa pakai yang laptop lama, lambatnya minta ampun, itu lagi mau diperbaiki. Lambat sekali. Ya. Oke, PPT. Kan lambat ya caranya. Lambat. Definisi proyek ya. Perkuliahan kita ini adalah semester 4 atau 6 kalian? 6 ya? 6. 6 ya. Jadi aturan perkuliahan sama seperti semester-semester sebelumnya. Kalau ibu ganti laptop nggak tambah kubur ya, ini nggak lambat banget dari tadi. Eh, Karena banyak yang terbuka. Ter... Biasa Raj berapa satu kelas berapa orang di kelasmu biasanya? 15. Oh iya, lumayan juga banyak. Pada kemana? Belum join. Padahal ibu udah agak dilama-lamain. Siapa yang bekerja di Udah. malam hari? Status bekerja. Ada yang lagi di tempat pekerjaan? Lagi di iya Bu, saya lagi di pekerjaan. Mohon off kamera. Ada seperti itu ya. Pembahasan Kiren. Kiren juga oke, kita mengenal dulu ya, karena mungkin beberapa di antara kita itu kalau ibu ganti-ganti nanti lambat ininya ya. Beberapa kita baru bertemu di hari ya di perkuliahan di pertemuan pertama ini. Oke, kita tunggu beberapa ya. Siren. Oh, lambatnya. Siakat. Sudah tercantum di siakat semua. Kita ada udah ya, ada yang belum. Kita periksa dulu ya. Kelas mata kuliah. Oke. Proses proyek. Bagaimana membuat sebuah proyek itu ya, mengerjakan sebuah proyek. Karena proyek ini kan biasanya kamu ngapain nih, lagi ada proyek nih kan gitu kan. Nah, proyek itu seperti apa yang mau dikerjakan. Hanya proyek itu kan ada yang proyek di jalan, ada proyek pembangunan gedung, pembangunan apa lagi. Kita tetap juga fokusnya di pembuatan rancangan informasi ya, sistem informasi. Oke, kita perhatikan di sini siakat. Arvin ini masih ada orangnya, Raj atau enggak? Masih, Bu. Oh, masih. Dharma, Dharma Rajen. Udah enggak. Dharma udah enggak. Udah enggak ya? Vicky, Juga udah enggak, Bu. Lina tadi ada. Venius, Udah enggak ada, Bu. Harpinka, Har, Ada, Bu. ada. Kalau Ada, ada. kalau ada orangnya langsung nyahut ya. Misalnya Hiskia, His. Pas sudah pada kenal ini semua temennya. Tak His, boleh lagi, Bu. Sekia udah enggak boleh lagi. Enggak pernah masuk itu, Bu. Jason, Isel. Ayo ingat. Jason, Kiran tadi ada, Kiran. Halo Kiran. Loga ada, Maya ada, Mina, Nisa, Maya, Kiran. Apa lagi? Ada. Kok jadi si Kiran, Kiran. Kiren. Nisa tadi ada ya. Nisa ada, Nisa. Ada, Bu.
Rahul, baru lo si Raj laki yang baru muncul. Rahul, Rina, Rina ada. Kiran jelas ya, jelas ya. Bisa ada. Kemudian Rina, Rahul, Santia. Saya hadir Bu. Rahul Bu. Sekar Raditya Sekar. Siskada Uzita Ram. Uzita panggilannya Pak Uzi. Ya. Oke. Jadi itulah kira-kira yang tidak ada ini kan, jadi Bu tidak harus selalu absen ya, padahal orangnya udah nggak ada kan gitu kan. Oke, yang ini kita kalau di sini ada tercantum 19 dikurang 1, 2, 3, 4, 5 sekitar 15-an pas ya. Jadi semoga ini bisa tetap berlanjut sampai apa ya, maksudnya sampai kalian nanti semester depan kan sudah skripsi ya kan, kerja praktek, setelah kerja praktek itu baru skripsi ya, seperti itu biasanya. Nah, apa saja yang mau dibahas di apa ini di mata kuliah kita ini, sama seperti mata kuliah praktek hari ini semester ini apa aja kalian yang praktek? Mobile programming. Ada yang praktek? Ada Bu. Ada. Apa ya? Ke kampus atau bagaimana sekarang? Masih di Zoom rumah dibikin. masing-masing ya. Nah, keadaan tidak memungkinkan ya. Beberapa kota memang sudah oke ya, tapi Medan masih termasuk yang ini. Pertemuan pertama pengenalan apa itu manajemen proyek. Jadi ada proyeknya, ada tadi udah ibu kamu belum rekam lupa. Ada dia manajemen proyek, ada dia manajemen proyek talk, ada untuk khusus proyek TI seperti itu kan, ada untuk semoga minggu depan itu udah bagus. Ini udah susah lambatnya banget. Oh deh, oke. Jadi ada 7 pertemuan sebelum UTS, setelah itu nanti lanjut 7 pertemuan UAS ya. Kedua, apa saja yang termasuk organisasi manajemen proyek dan apa konteks teknologi informasi. Kita berbicara proyek, tapi tetap dikaitkan dengan konteks teknologi informasi. Proses manajemen proyek itu seperti apa? Pertemuan ketiga, seterusnya pengenalan Microsoft Project. Jadi ada beberapa aplikasi atau sistem ya untuk memang diperuntukkan itu digunakan perusahaan-perusahaan ya melakukan atau membuat project ya, menghandle sistem project ya. Kemudian apa itu integrasi project, apa saja batasan project, apa yang termasuk manajemen waktu projectnya. Setelah UTS ya nanti ada manajemen biaya. Jadi manajemen itu kalau dibahas itu ada sampai 12 ya. Ada di waktunya, ada di time-nya, ada di biaya, ada kualitas, sumber daya, komunikasi ya. Ini semua menyangkut manajemen resiko ya, manajemen pengadaan, ada di pengadaan. Nah, ini nanti terakhir kita semacam membuat tugas ya. Tugas itu bisa ini kemungkinan sebelum saat aku TS ada satu tugas kita buat kantor kelompok, sebelum UAS ada tugas juga bentuknya per kelompok. Namun ada juga nanti beberapa tugas pribadinya. Jadi tujuan tugas ini bukan gimana hasilnya, bukan ya, satu supaya kamu lebih menguasai, lebih memahami materi yang disampaikan. Dengan ada tugas-tugas, dengan kamu sering mengulang, membahasnya, mendiskusikannya, itu akan mempermudah mempelajari suatu materi. Nah, itu ya. Oke. Nah, berikutnya ini kita sedikit masuk ke pembahasan ya. Zoom itu setiap pertemuannya ada ya. Setiap pertemuannya ada, mana tadi ya? Dokumen proses.
pertemuan itu ada hanya setiap pertemuan itu ada Zoom kurang lebih 15 sampai 20, tapi bisa sampai 30 menit juga ya. Karena ini kan stop share sudah karena pembahasan lebih ke lebih banyak ke teori, maka admit. Oh, Jason ada tuh baru muncul dia ya. Oke, semoga minggu depan itu sudah diperbaiki laptop ini ya, nggak sebegini lamanya kemudian rumit ya. Project ya. Kita mulailah pembahasan. Tadi perkenalan sudah. Oke, nama saya ya, karena ini baru pertama kita bertemu. Lupa ini tadi. Kita kan belum pernah bertemu ya? Sudah? Belum? Anggap aja Belum, sudah. Bu. Sudah? Belum ya? Jadi di sini di EKK kantor kontrak kuliah bisa dibaca namanya Anita Senggar. Ibu gabung di sini sudah 3, 4 atau 5 tahun ya. Nah, ini dia menjelang 5 atau 4 begitu. Hanya mata kuliah ini TG ini kan ada beberapa di tahun 2020 ya. Oh ya, sekitar ini jalan ke 2 tahun. Kayaknya kalian yang angkatan pertama ya. Nah, itu dia. Jadi ada beberapa memang jurusan, prodi, mata kuliah disesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan apa ya, baik itu kebutuhan misalnya perusahaan-perusahaan atau yang lagi tren, skill-skill apa itu disesuaikan. Tapi tetap ini ada pengawasannya ya, ada standarnya, standar kurikulum disebutnya. Jadi setiap jurusan itu ada capaian-capaiannya, ada visi misi untuk mencapai itu apa yang dilakukan melalui pembelajaran. Pembelajarannya itu sudah sudah diatur apa saja yang harus didapat oleh si mahasiswanya ya. Di sini kita bicara masalah proses project ya, pembuatan project ataupun dalam melakukan sebuah project ya, seperti project-project yang kita lihat umumnya. Ini di bidang manajemen dibahas ya, karena ini masalah manajemen ya, bagaimana menyangkut SDM-nya, biayanya, waktunya. Kita fokusnya di IT-nya, tapi untuk mata kuliahnya adalah perangkat lunak. Seharusnya misalnya nih kamu mau membuatkan sebuah website ataupun perancangan sistem sebuah instansi atau sekolah atau lembaga misalnya seperti itu ya. Nah, kamu mengajukan proyek ya. Jadi proyek ini kan biasanya kan kita mengajukan semacam proposal. Kalau yang bersangkutan atau yang mau menggunakan nanti produk kita, mereka akan meminta kita mempresentasikan. Nah, disinilah perlu memahami apa itu proyek. Yang proyek itu cakupannya tadi sudah, apa itu SDM-nya. SDM adalah para stakeholder atau para siapa aja yang terlibat. Bagaimana memanajemen waktu agar, karena proyek ini kan biasanya ada time-nya, ada waktunya, per 3 bulan, per 6 bulan, ada capaian-capaiannya. Dan bagaimana supaya pembiayaan waktu semuanya itu adalah bentuknya transparan dan menghasilkan. Tetap ada untungnya juga yang diperhitungkan, tapi itu tadi ya, sesuai dengan schedule-nya. Project ya, project itu upaya sementara dalam suatu industri untuk menciptakan sebuah produk. Jadi kalau misalnya kalau kita berbicara proyek, pikiran kita kan proyek jalanan, membuat jalan, proyek membuat rumah, misalnya itu kan masuk proyek. Nah, di sini adalah ada sebuah kegiatan yang dalam bentuk menghasilkan atau menciptakan sebuah produk ya atau layanan yang unik, itu yang disebut dengan proyek. Proyek merupakan usaha aktivitas yang kompleks ya, yang melibatkan banyak hal ya, dan memiliki standarisasi. Jadi itu tadi ada capaian, sudah ada standar capaian, kemudian ada SDM yang terlibat dan apa time-nya, berapa budgetnya harus sesuai. Berikutnya, proyek itu adalah usaha kompleks yang tidak rutin dibatasi oleh waktu, anggaran, sumber daya. Nah, itu tadi ya. Jadi sudah ada capaiannya, kemudian ada batasannya. Jadi kita tidak bisa membuatkan sebuah proyek menghasilkan yang wah, sementara budget kita tidak punya. Ya harus sesuai dengan di perencanaan
bagaimana awalnya direncanakan, apakah sistemnya, apakah semacam kerangkanya itu harus sesuai nih. Jadi nanti jangan bercerita, oh ya si proyek kan kekurangan dana, terlalu lama mengerjakan, jangan seperti itu ya. Yang disebut proyek itu cirinya sistem berada di dalam satu siklus itu tadi ya, satu siklus yang melibatkan beberapa orang, bahkan kemungkinan itu harus melibatkan pemerintah ya, harus ada pelaporan. Nah, itu dia. Hanya terdapat satu aktivitas yang tidak terulang dalam satu aktivitas, memiliki batasan waktu, biaya, terdapat banyak kegiatan yang saling terkait. Jadi di dalam sebuah proyek ada yang mengenangani bagian keuangan, ada produksi, ada yang bagian promosi, ada bagian apa lagi, ya. Dapat melibatkan berbagai sumber daya keahlian serta teknologi dipengaruhi oleh lingkungan. Tapi bisa juga si proyek ini perlu juga bekerja sama dengan pihak, misalnya pihak organisasi lain atau organisasi proyek lain, ataupun disebut dengan suatu relasi ya, jadi tidak bisa berdiri sendiri. Karakteristik proyek itu bersifat unik. Unik disebut karena tidak pernah terjadi dalam yang sama ya. Jadi kalau di pemerintahan itu sudah ada beberapa anggaran untuk proyek, apa yang kapan direncanakan, kapan realisasi, kapan pencairan dana, dan kapan penilaian hasil ya. Dibutuhkan sumber daya resource tadi ya. Jadi dalam sebuah tim itu perlu diketahui siapa pekerjanya ya, pelakunya, seberapa banyak duitnya, budgetnya, money-nya, mesin ya. Itu kan memerlukan beberapa tool, alat, perangkat atau mesin. Itu sudah dijelaskan metodenya dan bahan materialis. Nah, itu biasanya ini diterangkan waktu kamu presentasi, waktu kamu mau mengajukan, oke, kami mau membuatkan mengajukan proposal karena kami bisa membuatkan proyek sistem informasi kepegawaian misalnya gitu kan contohnya. Nah, kamu harus menjelaskan ini tadi ya, ada berapa budget, berapa time-nya, siapa man-nya, apa mesin pendukungnya, apa materialisnya. Jadi semuanya diperhatikan dan itu biasanya di awal sudah dipresentasikan di tahap planningnya ya. Jenis-jenis proyek. Jadi kalau kamu ingat-ingat atau sering mendengar proyek itu ada engineering konstruksi. Kamu kerja di mana? Proyek apa? Engineering konstruksi. Nah, itu di pengadaan, desain, pengkajian kelayakan. Kemudian ada proyek engineering manufaktur. Saya di proyek engineering apa? Manufaktur. Pengembangan produk, manufaktur, perakitan, uji coba. Jadi memang ada stakeholder ya, pelaku yang memang dia bergeraknya di bidang proyek itu. Proyek penelitian dan pengembangan ya, proyek pelayanan manajemen tidak diberikan hasil dalam bentuk fisik maupun berupa laporan akhir, tapi merancang sistem informasi manajemen. Contoh pembuatan kepegawaian, database kepegawaian, database rekam medik, itu kan pelayanannya. Proyek kapital yang ini memiliki kaitan dengan penggunaan dana kapital untuk investasi. Ada proyek radio telekomunikasi, proyek konservasi biodiversity project. Ini adalah kaitan dengan upaya pelestarian lingkungan. Jadi biasanya itu untuk melakukan sesuatu ini biasanya dibuatkan dalam bentuk tender. Jadi disitulah dilakukan proyek tadi ya, proyeknya mau kemana, outputnya, apakah di konstruksi, apakah di keilmuan riset, apakah itu tadi ke pelayanan masyarakat gitu ya. Manajemen proyek aplikasi dari ilmu pengetahuan, kemampuan, peralatan. Jadi sejak kamu berkuliah, mungkin kamu udah belajar. Jadi sekarang bidang komputer tidak melulu belajar komputer, sudah membahas apa itu manajemen, apa itu kewirausahaan, entrepreneur, gitu. Jadi kalian itu bukan diciptakan, dibentuk tidak hanya sebagai seorang IT yang handal, tapi harus memahami itu tadi memanage bahkan manage project ya. Project itu kan udah besar ya, itu biasanya berkaitan dengan jumlah budget. Ada project, berapa budgetnya? Ada berapa? 1M. Nah, kita sudah mengkaji, bayangkan kalau saya dengan capaian project 1M ya. Nah, inilah yang sering
disalahgunakan orang melakukan belum selesai proyeknya tapi uang udah kemana-mana. Itulah sering terjadinya karena itu tadi di awal sudah disampaikan, oke, kita buat proyek membangun sistem informasi apa ya contohnya apa untuk mengkoordinir semua jalanan di Kota Medan misalnya. Oke, berapa budgetnya? 100 M misalnya ya. Orang kan langsung M-nya yang dilihat. Apa yang direncanakan tadi ada dibuat di perencanaan lengkap sedetail mungkin sampai rupiah-rupiahnya lengkap, tapi realisasinya seperempat jalan proyek uang nggak habis, nggak kemana-mana gitu ya. Berikutnya tujuan manajemen proyek. Untuk apa manajemen proyek itu? Menyelesaikan tepat waktu. Itu tadi ya ada di perencanaan, kapan harus pencairan uang pertama, apa di tahap pertama, semester pertama, semester ketiga, kuartal, apa yang sudah dihasilkan itu jelas ya. Menjaga anggaran itu tadi. Jadi setiap anggaran tadi di awal itu sudah sesuai. Jadi ada semacam tabel atau metrik dibuat. Jadi semacam pembukuan juga. Jadi berapa anggarannya misalnya udah habis 50 M. 50 M ini apa? Kemana realisasinya? Apa yang sudah dihasilkan? Itu dia. Menjaga kualitas itu tadi ya, memang sudah diperuntukkan. Oke, disiapkan, dibudgetkan 5 monitor merek apa Apple misalnya. Nah, kan padahal di perencanaan di anggaran dibuatkan seperti itu. Realisasinya apa? Dibelinya hanya misalnya monitor Acer, itu pun sudah bekas. Nah, ini kan udah nggak kualitas kan, itu dia. Karena anggaran mendukung dibuatkan dia dengan sesuai anggaran, tetapi realisasinya sangat jauh dengan apa yang direncanakan. Ini sering ya. Melancarkan proyek ya, jadi proyek ini tadi ada time-nya, baik itu pencairannya, capaiannya. Tujuannya adalah melancarkan si proyeknya. Sasaran manajemen proyek, sasarannya itu menyelesaikan mengembangkan proyek, meningkatkan nama baik pelaksana. Jadi jelas ya di awal di perencanaan apa sasarannya, apa tujuannya, sudah bisa di apa ya, kalau misalnya ada contoh ada dibuatkan seperti kayak image karikaturnya atau dibuatkan semacam oh ya nanti hasil proyek ini seperti ini, jadi sudah dapat dibayangkan ya, baik itu bentuk sketsa atau udah ada ya, jadi nanti apa yang direncanakan akan dinilai di akhir apakah sudah sesuai dengan perencanaan. Meningkatkan nama baik pelaksana, menciptakan suasana kerja kondusif ya, dengan adanya si manajemen proyek ini semuanya pembagian tugas, pembagian salary, apalagi semuanya sudah jelas, itu akan lebih membuatkan apa ya, sistem pekerjaan yang menyenangkan atau keharmonisan itu masuk keharmonisan di sini. Satu proyek ini merupakan adanya sumber daya atau produk yang bisa contoh ya, kalau untuk komputer itu tadi ya, perangkat e-commerce ya, seperti Bukalapak. Bukalapak itu tidak berdiri sendiri, mereka itu punya tim IT, itu memiliki beberapa tim-tim ya, mereka memiliki vendor juga. Jadi misalnya Bukalapak, Shopee, mereka itu kalau misalnya di list, di daftar semua pendukungnya mungkin banyak ya. Jadi sebuah itu dia e-commerce itu. Jadi pembuatan e-commerce salah satu contohnya online banking ya. Online banking kan ada sekarang semuanya sudah menggunakan baik online bisa di Android, bisa di web, internet disesuaikan ya. Kemudian sistem akademik kita juga sudah menggunakan ini, pembuatan sistem perbengkelan, perpustakaan. Nah, inilah yang mau kalian buatkan ya, membuatkan sistem seperti ini. Jadi kalau misalnya kamu kerja di mana, di apa, konsultan apa, konsultan IT, nah, bisa juga ya. Jadi memang di situ ada tahap perencanaan atau bagaimana supaya proyek tadi terrealisasi ini tadi ya. Nah ini dia, jadi ini ya, kalau misalnya orang lain proyeknya kan bidang bangunan ya, kalau kita bidang komputernya ini bisa kita di dalam mempersiapkan jaringannya atau itu tadi ya, online bankingnya apa saja, karena kan disebut online banking tentu ada juga hardware-nya yang mendukung supaya bisa online tadi. Nah sampai ke pemrogramannya, apakah ada tindakan-tindakan apa maintenance ya, pemeliharaan setelah jadi. Nah itu dibuat dalam project ya supaya lebih
Kalau udah sistem project ya itu tadi jelas ya, jelas apa yang mau dikerjakan, apa hasilnya, apa capaiannya. Jadi dia memang ada beberapa yang tidak sesuai itu karena tadi tidak menyesuaikan dengan apa yang sudah direncanakan. Jadi tujuan kita apa yang dirancang itu yang akan diproses dan itu juga hasilnya. Jadi kalau dirancang A, prosesnya A, ya hasilnya pun harus A gitu ya. Jangan tadi misalnya dirancang 3 rumah dengan 2 lantai dengan apa misalnya, tapi di prosesnya tetap 3 rumah tapi mungkin ada lantai yang jadi jenis apa atap jadi jenis apa, nah itu dia, nah, itu bukan ya. Jadi pembelajaran proyek itu tujuannya adalah itu tadi yang mengantisipasi segala sesuatunya termasuk itu supaya hasil itu tercapai dengan apa yang direncanakan gitu, sesuai budget, sesuai waktu. Contoh tadi udah proyek konstruksi tadi contohnya sudah berhubungan dengan pembangunan sarana publik ya. Nah, sekarang kan lebih publik itu ada misalnya membuat ruang perpustakaan, itu kan udah kawasan pembangkit listrik. Tapi semuanya yang ini adalah untuk konstruksi. Proyek penelitian ada sitting atau beberapa mereka memang melakukan proyek untuk penelitian. Proyek padat modal ini adalah proyek produksi besar dengan bantuan mekanik robot ya. Ini kita kurang yang masih penggunaan robotik ya, masih kurang ya. Kemudian proyek manufaktur, proyek melakukan rancangan untuk memproduksi suatu produk secara menyeluruh. Berikutnya konsep kerja, ada berapa menit lagi ya, sebentar lagi ya. Apa saja framework, apa konsepnya, manajemen, integrasi, ruang lingkup, dan seterusnya. Nah, yang Ibu tanya, kalian udah pernah punya blog atau membuat blog? Ada yang sudah punya blog? Belum. Belum. Jadi contoh ya, misalnya Ibu nanti minta nih, coba cari pengertian browsing, pengertian manajemen integrasi. Nah, nanti kamu kan ngutipnya atau kopinya kan mengambil dari blog. Jadi nanti sebelum UTS masing-masing sudah harus bisa membuatkan blog. Jadi materi yang Ibu bagikan tadi ya nanti dibagi. Pertemuan 1 itu si Nisa dengan si Uji, misalnya Ujita. Pertemuan 2 itu siapa? Nah, nanti kan baca-baca ya cara nggak susah kok membuat blog. Jadi apa yang kita jelaskan itu ya kamu tinggal membuatnya di blogmu sendiri, hanya bagaimana blog itu supaya menarik. Nah, itulah kamu baca-baca dulu, nanti kita mulai di pertemuan ketiga aja. Jadi pertemuan 1, 2 minggu ini kamu belajar dulu membuatkan blog itu, nanti tinggal memindahkannya, tidak susah kok ya. Nah, itu dulu pembahasan kita malam ini. Kita kembali ke gizi, masih ada waktu kurang lebih 30-40 menit lagi ya kan, masih banyak ya. Oke, sebelum kita ke gizi, ada pertanyaan silakan apabila ada. Ini masih awal supaya kamu nggak langsung aduh boring banget baru pertama udah gini yang gitu ya. Kiren, Jasa, Uji, Maya, Rina, Raj, Nisa, Siska, ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Nisa ada? Nggak. Oke, kembali kita ke gizi. Kalau misalnya Ibu menyampaikan, ya kamu bisa jawab ya, atau misalnya tadi contoh browsing arti ini ya, silakanlah nanti direspon ya. Ini pertemuan pertama kita. Oke, kita menjaga supaya kehadiran kalian itu ya jangan sampai jauh-jauh banget gitu ya. Ya sekali tidak apa-apa, tapi 2 kali 3 kali itu sudah tidak terampuni ya. Jadi usahakanlah ya. Misalnya nih kamu join tapi tiba-tiba Bu saya ada kendala apa tuh tidak bisa on kamera misalnya, itu masalah ya karena udah jam sekian kan udah. Nah itu nih pada Siska udah pakai seragam ini baik ini Erlina juga kan nggak mungkin udah pakai seragam kamu nggak buka apa tuh nggak buka video kan gitu kan, ngapain kamu udah seragaman tapi video kamu tutup, yang lihat siapa ya kan. Nah itu dia. Tapi kalau tidak memungkinkan tidak masalah ya.
si Raj hanya sendiri, Rahul, Kiren, Jason. Oke, jadi kalian saling mendukung dalam arti saling mengingatkan ya sampai nanti kalian selesai semester 7, semester 8 dan wisuda ya. Oke, kita kembali ke gizi semuanya. Pembahasan kita belum selesai, kita bahas selanjutnya di gizi. Terima kasih, selamat malam. Belum. Lambu.